melihat pergerakan indeks harga saham gabungan ya, kalau Susi kan biasanya suka menyocokkan dengan warna baju ya. Hari ini justru berkebalikan Susi. Enggak, karena hari ini hijau sesuai porto. portonya Susi hijau hari ini ya. Tapi nggak tahu nih portonya netizen sama ataupun juga pemirsa CNBC sama atau enggak nih ya. Semoga sama ya kita harapkan. Walaupun tadi pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini ditutup di zona merah, saham-saham di sektor perbankan ini juga justru koreksinya juga cukup dalam pada perdagangan hari ini. Tapi ada beberapa sektor yang sebetulnya ini penguatannya juga cukup oke ya. Ada 1% lah, lebih dari 1% itu ada beberapa sektor begitu ya pada perdagangan hari ini. Nah, seperti apa Susi melihat pergerakan market kita hari ini, apa yang menjadi pantauan utama para pelaku pasar? Tadi waktu sesi 1 sebenarnya lumayan bagus ya pergerakannya, bahkan waktu di opening sempat nyentuh level 8.437 gitu ya. Cuman sayangnya habis menyentuh 8.400-an pasar anjlok lagi. Kalau kita lihat memang hari ini pasar justru pada banyak sektor yang hijau, cuman 4 sektor aja yang merah, cuman sayangnya ada salah satu sektor perbankan tadi disebutkan karena kan porsinya itu kan untuk kontribusinya kan cukup besar ke ISG. Jadi ketika banking ini kompak drop ya hari ini lebih dari 1%, 1,13%, ya akhirnya pasar harus tumbang untuk ISG-nya. Cuman nggak semua sahamnya tumbang, justru hari ini banyak sektor yang justru menguat signifikan, bahkan energi 1,74%, infrastruktur, properti, dan juga transportasi yang dimana di dalamnya ada beberapa saham konglomerat gitu ya, yang sebelumnya belum pesta, baru hari ini sudah mulai cycle pesta. ya. Oke. Apakah ini awal permulaan? Karena kalau berkaca dengan cycle sebelumnya begitu ya, ada beberapa saham konglomerasi begitu yang penguatannya tuh terjadi secara beruntun begitu, signifikan begitu dalam waktu yang cukup lama sebetulnya. Apakah ini sebetulnya kalau kita lihat untuk case yang tadi Susi sampaikan ini baru awal permulaan? Bukan, ini justru adalah sudah menjelang momen-momen akhir pesta menurutku ya. Jadi kan kalau saya sempat selalu bilang ketika kita bahas market ya Iva, cycle tahun ini dan kemungkinan tahun depan itu masih di konglomerat gitu ya. Habis konglomerat menurut saya ketika si sang raja terakhir ini sudah naik, karena kan kalau teman-teman perhatikan saham-saham konglo itu bergilir. Pertama dari Sampra Joko Pangestu, kemudian Hashim, kemudian Happy Hapsoro, Hermanto Tanoko, kemudian Grup Salim dan juga Bakri, bahkan Sinarmas juga ikut, bahkan yang Pak Toto juga ikut gitu ya, Pak Toto Sigiri gitu. Nah ini bergilir. Nah memang yang step terakhir itu ada di Grup Salim dan Grup Bakri. Jadi menurut saya ketika dua konglo ini sudah mulai naik, berarti kan udah habis nih masa konglonya gitu ya. Tapi secara periode kan kalau misalnya ada beberapa namanya tadi yang disampaikan oleh Susi begitu, secara periode kan cukup lama nih penguatannya gitu, bahkan hingga setengah tahun lebih begitu ya. 1 tahun lebih. Iya, apakah ini juga Anda juga bisa melihat tadi yang terakhir nih untuk circle yang terakhir ini juga masih akan berlangsung lama begitu atau hanya mungkin akan lebih cepat? Nah kalau kita ngomong berapa lamanya, butuh waktu berapa lama gitu, itu kita nggak bisa prediksi dengan pasti ya Iva, namanya pasar itu kan tidak ada yang pasti. Tapi yang jelas ketika momen cycle-nya konglo ini sudah berakhir, ditutup atau di closing dengan Grup Salim dan Grup Bakri gitu ya, menurut saya ini adalah waktunya market harus crash dulu. Entah nanti crash yang lebih dalam atau nanti kita nggak tahu di tahun depan mungkin akan ada utang jatuh tempo Amerika yang mungkin gak sanggup bayar atau apapun. Menurut saya akan ada momen di mana harus ada crash market dulu. Nah ketika saham konglo ini, karena kan banyak banget yang ngambil pucuk saham-saham konglomerat, akhirnya saham-saham konglomerat ini harus bubble dulu gitu loh. Nah memang kalau kita berkaca kan sebelum-sebelumnya udah ada bubble-nya di saham-saham teknologi, kemudian saham-saham di komoditas. Nah cycle-nya nih yang bentar lagi mau bubble itu adalah saham konglomerat. Ketika fasenya ini udah berakhir, market crash dulu, baru setelah itu balik lagi investor itu ke fundamental. Fundamentalnya mana ya, saham-saham banking. Jadi menurut saya kalau teman-teman yang berharap saham banking belum waktunya, belum timingnya untuk pesta. Jadi memang ada cycle-nya. Mungkin nanti setelah crash market baru timingnya atau cycle-nya adalah saham perbankan. Oke, tapi memang tadi kalau ketika para pelaku pasar memang outlook-nya untuk jangka waktu yang lebih lama begitu, investing begitu, tadi balik lagi memang fundamental begitu. Tapi untuk momentum tadi balik lagi bisa mengejar saham-saham yang tadi penguatannya sudah cukup signifikan begitu. Nah tapi di tengah artinya kan sekali lagi ini cukup menarik ya Susi ya, ketika kita melihat kan memang para pelaku pasar nih ada beberapa yang mengejar momentum, terus kemudian akhirnya
tapi tidak sedikit yang akhirnya ketinggalan momentum begitu ya. Nah, saran apa yang bisa disampaikan oleh Susi begitu oleh para pelaku pasar ini agar di satu sisi tidak ketinggalan momentum ataupun juga di satu sisi ketika memang sudah ketinggalan momentum ada strategi lain yang bisa diaplikasikan atau yang bisa diterapkan begitu sehingga akhirnya kerugiannya tidak signifikan. Ya, Iva ini memang mengutarakan isi hati netizen ya. Jadi kalau kita ngomong udah telat belum gitu. Kalau menurut saya sih balik lagi adalah dari performa emitennya. Jadi kalau teman-teman perhatikan saham Konglo itu bukan naik tanpa alasan loh, bukan ya. Sebagian sudah tercermin dari kinerja keuangan kuartal 3 terutama saham-saham Prajogo, Happy Hapsoro. Rata-rata di kuartal 3 itu kinerjanya oke loh, pertumbuhan kinerja ini kuartal 3 oke. Kemudian ditambah lagi banyak sekali yang melakukan akuisisi, ekspansi. Dan salah satunya yang memang hari ini kenaikannya cukup signifikan akan ada Bumi sama ada Dewa gitu ya. Yang dimana saham Konglo lainnya naiknya sudah mulai terbatas, Grup Salim dan Bakri ini baru mulai naik, tapi kan ini ada alasannya. Sama seperti saham-saham Konglo sebelumnya ada ekspansi, ada akuisisi. Begitu juga yang dilakukan sama Bumi, baru saja kemarin diakuisisi tambang emas dan tembaga di Australia, kemudian ditambah lagi ada mau akuisisi Laman Mining dari obligasi 5 triliun, dan Dewa kan adalah kontraktornya. Jadi menurut saya setiap kenaikan itu ada reasonnya. Jadi bukan karena FOMO-FOMO semata. Nah, cuman kalau kita ngomong seberapa potensial itu balik lagi kita harus hitung akuisisinya berapa, harga sekarang berapa, kalau kita tambahin market cap sekarang perhitungannya dapatnya berapa. Nah, kita harus hitung itu dulu. Jadi jangan asal FOMO aja nih, Pak. Jangan sampai nanti beli di pucuk gitu ya kayak saham-saham kalau yang udah sebelumnya udah mulai berakhir baru nanti jualnya di bawah saham. Itu bawah jual atas.